kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten request dari subscriber saya, di mana isinya itu, Ayah Wais tolong buatkan video agar ayah di luar sana ikut serta di dalam penerapan semua alur terapi di video ini gitu ayah bunda ya. Mungkin bunda melihat saya kok all out sekali gitu menerapi ananda saya di rumah. Apa sih yang menyebabkan kok saya itu laki-laki kok bisa seperti ini gitu? Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa melakukan ini? Kenapa saya bisa all out? Akan saya bongkar di video ini. Ini video ini sangat cocok buat bunda-bunda yang suaminya cuek gitu, kurang care, kurang peduli, kurang peka. Nah, ayah bunda, saya di sini ini nggak pakai teks ayah bunda ya. Saya nggak perlu membaca panjang lebar karakteristik laki-laki, psikologi laki-laki, tentang laki-laki. Saya nggak perlu belajar tentang itu karena saya laki-laki gitu. Harapan saya di konten ini saya bisa mewakilkan perasaan mayoritas laki-laki yang ada di bumi gitu. Faktor yang bisa menyebabkan saya ikut campur di dalam penanganan anak saya 99,9% itu disebabkan oleh istri saya ya bunda. Jadi karakter laki-laki di rumah tangga itu yang pertama kali itu dia nggak suka diperintah ya bunda. Saya sama sekali nggak suka diperintah. Ayah mandikan Wais, nggak suka. Ayah belikan ini, nggak suka. Saya nggak suka diperintah. Bener-bener saya nggak suka. Di dalam rumah tangga laki-laki tidak suka diperintah ya bunda. Tidak berbeda halnya dengan dimintai tolong. Jadi yang dilakukan bundanya Wais terhadap saya, dia pura-pura bingung, pura-pura nggak bisa, pura-pura kesulitan gitu kan. Itu karakter bundanya Wais. Ayah, Wais kalau mandi sama saya kok begini sih. Ih, Wais kok dia nggak mau gosok gigi kalau mandi sama bundanya ya. Jadi gimana ya kayak gitu. Ketika dia mengungkapkan perasaannya, dia minta tolong itu, kita sebagai kepala keluarga kan, sebagai laki-laki, pemecah masalah kan, anak koda di rumah tangga, istilahnya kepala rumah tangga, auto langsung action seperti itu. Sebenarnya itu hanya silat lidahnya Bunda Wais. Sebenarnya saya juga menyadari itu, tapi sadar saya agak terlambat ya. Jadi dari kecil sampai sekarang Wais itu mandinya bersama saya. Itu dikarenakan bukan perintah, bukan menyuruh gitu, tapi dia meminta tolong seperti itu ayah bunda. Nggak bisa disindir baik satiris secara halus atau sarkasme secara keras, dan nggak suka juga diperintah. Contohnya ketika sudah mau maghrib nih, sudah mau maghrib, saya mau mandi, udah niat bunda di dalam hati mandi, tapi ketika sampai dapur bundanya Wais, ayah udah sore mandi lagi sana. Itu niat mandi saya yang niatnya sudah bulat, udah bertekad untuk mandi, itu luntur seketika bunda ketika diperintah itu. Jadi kata-kata istri itu sangat mempengaruhi otak laki-laki ya bunda ya. Jadi kalau bunda ingin mengikut sertakan suami di dalam menerapi anak autismnya, mengikut sertakan suami di dalam mengurus anandanya, lakukan trik dengan cara meminta tolong. Bunda pura-pura lah minta jalan keluar sama suami bunda, dan itu membuat otomatis jiwa lakinya itu akan bangkit seperti itu ayah bunda. Laki-laki ini senang dipuji, tapi mujinya nggak lebay ya ayah bunda ya. Bundanya Wais pernah bilang ke saya, Wais ini sangat rugi jikalau vestibularnya tidak baik, sementara dia memiliki ayah yang jago manjat, jago bawa mobil, jago bawa motor, jago cross, jago aneh-aneh lah pokoknya ayahnya. Sebenarnya dalam hati kecil bundanya Wais itu dia, ayah tolong tuh latih SI, sebenarnya kasar katanya ngomong seperti itu, tapi dia perhalus ya dengan cara memuji dan meminta tolong gitu loh ya bunda ya. Intinya semua dikomunikasi sih ya bunda. Nah untuk ayah yang nggak peka, ayah yang masih denial, menolak, nggak peka, nggak sadar kalau anandanya itu berbeda, kalau anandanya itu istimewa, kalau anandanya itu autism, itu bisa kita lakukan double date ayah bunda. Ini juga yang dilakukan bunda Wais ya, dia melakukan double date. Double date itu saya, bundanya Wais, sama Wais pergi ke pantai sama pasangan yang lain, Desi sama suaminya sama anandanya.
Ya, seperti itu ya bunda, tetangga-tetangga itu diajak ya double date pergi ke pantai atau pergi kemana ke pertemuan. Jadi kita di sana itu kita melihat perbedaan yang sangat kontras, di mana Ananda kita aja belum bisa memanggil bunda, memanggil ayah, sementara Ananda mereka itu sudah bisa berdebat dengan kedua orang tuanya, sudah bisa berdebat, sudah bisa mengeluarkan argumen, sudah bisa bilang gak mau, saya maunya ini, ayah ayo kita pulang, sudah bisa seperti itu gitu loh. Sementara Ananda kita berbicara aja enggak gitu loh. Itu kalau sekali bapaknya masih nggak nyambung, dua kali masih nggak nyambung, aja sampai 3, 4, 5 kali nggak masalah. Tapi kalau masih nggak nyambung juga berarti bodoh kali. Dan saya yakin dia pasti orang yang pintar ya, karena bisa merayu bunda, bisa menipu bunda, bisa mengajak bunda menikah seperti itu ya. Dan saya yakin dia orang yang cerdas lah. Itu saja tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk penanganan anak autism itu kita nggak terpaku sama satu cara ya bunda. Cara yang saya pakai itu hanya pilihan, hanya opsional seperti itu. Ketika nggak cocok, monggo belajar di channel lain gitu ya bunda. Jadi bukan patokan. Karena yang utama tetap progres Ananda kita. Kita nggak boleh fanatik terhadap satu aliran terapi seperti itu. Sebenarnya saya bukan motivator bunda. Banyak sekali kekurangan-kekurangan dari saya. Tapi jika bunda berpikir penting buat saya untuk berbagi apa yang memotivasi saya di dalam penanganan Ananda saya di rumah, bukan membantu ya, tapi totalitas all out gitu loh, bersama-sama mendidik dan mengurus Ananda saya di rumah gitu loh. Ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri, ada gairah tersendiri ketika Ananda saya ini bisa sesuatu, yang ngajarin itu saya. Jadi ada kepuasan di situ gitu ya bunda. Ketika ada kawan yang menanyakan ke saya, bang siapa yang ngajarin lu motor? Mengajarkan dirimu sepeda, siapa yang mengajarkan kamu motor? Siapa yang mengajarkan kamu mobil? Siapa yang mengajarkan kamu bekerja teknik? Itu pasti saya jawab abah saya, bapak saya yang mengajarkan saya gitu loh. Jadi saya juga pengen meneruskan tongkat estafet ini ke Ananda saya. Saya pengen Ananda saya ini bisa sesuatu, bisa life skill, itu saya yang ngajarin gitu loh. Jadi ada kepuasan tersendiri, ada kepuasan pribadi di situ gitu loh. Untuk soal budaya Indonesia yang hidup bertetangga dan kadang-kadang ngegibahin orang, itu kerjaannya cuma ngomong, itu takut istri, gibahin yang lain-lain dah pokoknya. Sebenarnya untuk mereka itu nggak perlu kita pikirin, karena energi kita ini terbatas, kita nggak bisa mengontrol pikiran liar mereka ke kita gitu loh. Jadi kita memikirkan itu sesuatu yang bisa kita kontrol aja, karena energi kita itu terbatas. Menerapi, usaha, ikhtiar, all out segala macam itu bisa kita kontrol, tapi hasil kan Tuhan gitu loh. Pikiran liar tetangga jelas kita nggak bisa kontrol itu ya, jelas kita juga nggak bisa kontrol itu. Jadi mikirin yang bisa kita kontrol aja deh gitu kan. Oke, sekian dari saya ya bunda, terima kasih.